Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadan Irsyada, guru di SD Negeri 061 Cijerah, Kota Bandung. Perkembangan kecerdasan artifisial saat ini begitu masif dan dengan mudah kita temukan di mana saja. Namun, yang lebih menarik adalah jangan sampai kita berpikir murid sekolah dasar sudah terbiasa menggunakan kecerdasan artifisial sebatas hanya untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang diajukan guru. Dengan kecerdasan artifisial, murid bisa membuat apa saja dengan mudah. Tapi, dari sini saya belajar satu hal. Teknologi hebat harus digunakan dengan hati yang bijak. Kegiatan belajar dimulai dengan pembiasan setiap hari. Dari mulai baris, berdoa, hafalan, dan juga menyanyikan lagu wajib nasional. Banyak sekali contoh nyata AI atau kecerdasan artifisial sudah ada dan menjadi bagian hidup manusia. Disinilah kami menjelaskan bahwasannya kecerdasan artifisial sudah ada di sekitar kita dan kita harus siap menerima konsekuensinya. Sehingga yang kami perkuat adalah bagaimana seharusnya murid sekolah dasar diperkuat untuk etika digitalnya. Terlebih etika saat menggunakan kecerdasan artifisial. Kemudian masuk ke materi inti, mereka pertama kali diperlihatkan sebuah cuplikan dari film iRobot. Dari situ, saya gunakan pertanyaan pematuk. Bagaimana kalau kecerdasan artifisial yang ditanam dalam robot tersebut digunakan tanpa aturan? Dampak negatif dari apa, Ragil? Coba ya. Boleh Ragil jelaskan bagaimana dampak negatif AI itu? AI-nya jadi apa di situ? Jadi jahat. Menjadi jahat. Terus apa lagi? Akan menguasai dunia. Akan menguasai dunia. Boleh tepuk tangan buat Ragil. Pertanyaan sederhana itu memancing rasa ingin tahu mereka. Beberapa menjawab, kecerdasan artifisial bisa membantu manusia, tapi ada juga yang bilang bisa berbahaya kalau disalahgunakan. Selanjutnya, saya membagi murid ke dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok menuliskan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat menggunakan kecerdasan artifisial. Silakan tulis dulu setiap orangnya apa yang tidak boleh dilakukan pada sistem menggunakan AI. Mereka menulis dengan jujur, sesuai pengalaman mereka sendiri. Ada yang menulis boleh mencari ide gambar, tapi ada juga yang tidak boleh menyalin jawaban dari kecerdasan artifisial tanpa berpikir. Diskusi ini membuat mereka menyadari bahwa kecerdasan artifisial bisa bermanfaat sekaligus beresiko. Tahapan selanjutnya, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasilnya. Setelah kegiatan tersebut, kami mengajak murid untuk memahami bahwa kecerdasan artifisial sudah berada di lingkungan kita. Hanya saja, bagi anak sekolah dasar yang dilatih adalah mereka belajar bahwa etika digital bukan hanya soal aturan, tapi soal kesadaran diri. Saya percaya pembelajaran tentang kecerdasan artifisial bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang membentuk karakter. Ajarkan anak-anak kita untuk berpikir, beretika, dan berani bertanggung jawab. Karena di masa depan, mereka bukan hanya pengguna teknologi, mereka adalah penciptanya. Oke, kita lihat yang di sini ya. Ini yang boleh dilakukan dan ini yang tidak boleh dilakukan. Kita sudah banyak informasi nih. Mengedit tidak berlebihan, ini yang boleh ya. AI dicari untuk memberitahu kita. Menjadi berotot. Oh, mungkin tips gitu ya. Tips buat fitness gitu, berotot. Mencari solusi. Ketika menggunakan kecerdasan artifisial, tidak merugikan orang lain, ataupun tidak membuat video atau foto tidak senonoh. Ketika menggunakan AI, kita harus menggunakannya dengan bijak dan tidak merugikan orang lain. Jadi, kita tidak boleh sembarangan menggunakan AI. Kita boleh menggunakan AI hanya untuk keperluan penting saja. Kita boleh menggunakan aplikasi AI
untuk mencari informasi penting dan pelajaran baru. Jadi saya memahami kalau menggunakan KA tidak boleh sembarangan, seperti membuat gambar yang tidak baik, lalu itu akan membuat nama KA jadi tidak bagus karena ulah yang menggunakannya. Dari ruang kelas sederhana di Bandung, cerita ini kini menjalar ke banyak ruang belajar lain, lewat artikel digital yang telah dirilis di Giat SD, dan juga di dalam buku Jejak Inovasi Bunga Rampai Pembelajaran Coding dan Kecerdasan Artifisial di Sekolah Indonesia. Kesempatan berbicara di forum Google AI for Education. Saya berniat untuk menyebarkan satu hal penting dan utama, bahwa kemajuan teknologi tanpa etika hanya akan melahirkan kekacauan baru. Etika adalah fondasi dari kecerdasan buatan, karena di balik setiap algoritma selalu ada nurani manusia yang harus dijaga. Dan di sanalah peran guru sesungguhnya memastikan teknologi tumbuh bersama kemanusiaan.